Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena sejarah juga mencatat dulu bahwa para Habib Ba'alawi ini didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu Ratu Wilhelmina diperintah oleh ratu itu. Mereka didatangkan dari Yaman ke Indonesia dan dijadikan kapiten-kapiten Arab, di mana para Habib ini ditempatkan di kasta kedua sedangkan pribumi ditempatkan di kasta yang paling bawah. Terus tadi beliau juga menyinggung masalah Yamanisasi, Yahyaisasi, dan Ba'alawisasi Dengan melihat fakta di lapangan, memang apa yang dikatakan Kiai Nur Ihya ini ada benarnya juga, dan kami setuju karena banyak makam yang dipalsukan, dibin-yahyakan, dan banyak pula ulama-ulama pribumi kita yang diba'alawikan. Contoh makam yang dipalsukan yang sempat viral itu makam KRT Sumodiningrat yang diklaim oleh Habib Lutfi oleh diklaim sebagai Habib Toha bin Yahya dan makamnya yang sebenarnya yaitu berada di Jejaran, bukan yang berada di Semarang. Beliau juga tadi menyinggung tokoh Ba'alawi DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit, yang dimana itu merupakan Habib Ba'alawi. Walaupun ini sudah dibantah oleh Habib Rizik yang mengatakan kalau Aidit itu bukan PKI, tapi nyatanya dari marganya saja sudah jelas bahwa itu adalah dari marga Ba'alawi, yaitu marga Aidit, yang dimana pemberontakan G30 SPKI mengorbankan 250.000 bahkan ada yang mengatakan sampai korbannya 500.000, yaitu merupakan sejarah kelam semoga tidak terulang lagi di negara tercinta kita, Indonesia. Masalah polemik nasab ini kemarin juga dibahas di acara TV One. Masalahnya apakah kami membenci para Habib yang ada di Indonesia? Menurut kami sih tidak membenci Kami hanya meluruskan apa yang pantas diluruskan. Kami hanya menuntut kesetaraan. Artinya apa? Kesetaraan itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kami juga tidak memungkiri kalau menghormati Ahlul Bait Masalahnya Ahlul Bait yang mana dulu, yang asli apa yang palsu, kan itu harus dibuktikan. Dalam polemik nasab ini kan berkaitan dengan genealogi atau DNA, yang dimana sekarang zaman sudah maju dan DNA semua sudah terpetakan dari marga-marga para Ba'alawi semua. Dan hal ini juga sudah dibahas oleh pakar DNA kita, yaitu Sugeng Sugiarto,
dan pakar biologi kita, Dr. Arikim. Terus kalau masalah doktrin itu berkaitan dengan hal yang lain ya, semua bisa mengkritiki kalau kalau doktrin itu salah ya. Jadi teringat kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, di mana mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Jadi kami membahas masalah nasabah Alawi ini ya, karena kami sebagai anak bangsa peduli akan akan persatuan NKRI dan kedaulatan NKRI ya saudaraku semua. Jadi ini bukan berdasarkan benci lah kalau menurut kami, karena bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia wajib ya untuk saling menghormati semua, apalagi Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Terus apalagi ya yang mau saya tambahkan? Ya intinya kami setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ikhya ya, melihat semua fakta-fakta yang di lapangan, belum lagi pemalsuan makam. Yang di Semarang itu juga ada makam siapa? Syekh Jumadil Kubro ya, yang sebenarnya itu bukan makam, itu hanya sebuah petilasan dulunya. Jadi beda ya petilasan dengan makam ini. Kalau makam kan jelas sudah ada jasad ya di dalamnya ya. Kalau petilasan ini sepengetahuan kami itu adalah bahwa seseorang itu dulunya pernah berdakwah ya, atau tinggal di suatu tempat. Makanya untuk menghormati atau mengingat ya, maka dibangunlah sebuah petilasan itu. Jadi sangat jelas bahwa petilasan itu bukan sebuah makam. Nanti akan kita bahas ya dengan video yang tersendiri ya masalah petilasan dan makam ini. Sebagai anak bangsa kita harus selalu ingat ya apa yang dikatakan oleh Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi bagaimanapun sejarah-sejarah yang mau yang dipalsukan ya harus akan kita lawan terus ya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada postingan kami yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Kami juga minta maaf ya. Marilah kita jadikan Lebaran ini sebagai momen untuk saling memaafkan ya. Terima kasih atas segala saran dan kritikan. Mohon maaf atas segala kekurangan bila ada kesalahan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan milik kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.